wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Hanya Magnus Carlsen saja yang memetik kemenangan pada kuarter final babak knockout semalam kawan. 3 partai lainnya berakhir remis. Magnus mengalahkan Nordibek Abdus Satrob pada game pertama dengan nomor acakan 8-4-1. Susunan buahnya seperti ini acakannya kawan, dan Magnus pegang putih mengawali dengan pion D4. Nah, kemarin juga Ian Nepo mencetak sejarah kawan, walaupun tidak sempat memainkan gambit kreasinya, ya. Ian Nepo menciptakan gambit yang dicoba oleh Nakamura dan Fabiano Caruana kawan. Sangyangnya Ian Nepo saat menghadapi Vincent Keymer tidak mengawali dengan pion E4, tapi dengan pion D4. Jadi gambit yang dia persiapkan, andai saja bermain dengan pion E4, maka pion F5 kawan. Inilah yang rencananya akan dipakai oleh Ian Nepo. Jika putih memainkan pion E4, dia akan bermain gambit seperti ini. Nah, gambit ini dicoba oleh Hikaru Nakamura kawan saat menghadapi Arjun Erigashi, dan juga Fabiano Caruana menghadapi MVL saat pion E4 ini dipakai oleh putih, pion F5, pion pukul, pion G6. Inilah gambit kreasi dari Ian Nepomniachtchi, atau bisa disebut atau juga kemarin disebut dengan Nepo Gambit. Tapi sayangnya di sini Magnus hanya bermain dengan pion D4. Jadi pion F5, pion F3 untuk sukungan petak pusatnya dengan bermain dengan pion D4 tadi kawan. Harapannya nanti juga pion E4 akan dilanjutkan jadi diagonal-diagonal bagi gajah langsung terbuka. Oleh karena itu dihentikan dengan pion F5 oleh Abdus Satrob. Pion F3 jelas untuk dukungan juga pertarungan petak E4. Pion G5 agar saat kuda berkembang tidak menghalangi posisi pion langsung untuk mendapatkan ruang sisi kanan sisi raja ini. Langsung pion E4 dimainkan oleh Magnus. Kuda G6 menahan pertukaran. Biarkan saja putih yang mendahului pertukaran agar tidak mempunyai center yang bagus ya, di center dengan 2 pion pusatnya. Magnus kuda G3 menyerang pion yang di sini, dan ada kuda D6 proteksi pion. Ada pion B3 lanjut Magnus. Setelah pion E5 ini, engine menyarankan langsung jual beli kawan. Yang disarankan engine seperti ini, lanjut pion A4. Tapi Magnus memilih dorong maju pionnya untuk dapatkan ruang saja. Dan hitam disarankan untuk jual beli di sini kawan, dilanjut kudanya ke F4. Tapi Abdus Satrob memilih dengan pion H5. Ini juga langkah kuat untuk memperlemah pion yang di sini. Jadi ada pion C4 lanjut Magnus, di sini pion H4. Kuda caplok pion F5, kuda caplok, pion caplok, kuda mundur tidak langsung diambil balik, ambil ya silakan. Ambil menggunakan kuda rencananya mundur ke E7, dan kuda siap menempati pos petak D4 nanti ke depan. Magnus kembangkan kuda E2, kuda caplok pion F5, gajah C2 menarget kuda, dan pion D6 berikan akses bagi gajah, perkuat posisi pion center ini kawan. Nah, Magnus langsung rokade panjang di langkah ke-12-nya. Pion B6 berikan ruang pergerakan bagi raja kalau nggak ingin rokade, ataupun juga untuk dukungan bagi pion sayap kirinya lajur A. Magnus dengan pion H3, gajah G6, kemudian gajah F2, gajah F6, benteng Fe1 lanjut Magnus, menteri G7 membentuk baterai dengan gajah gelapnya kawan untuk mengincar ruang-ruang gelap ini nanti ke depan. Ada gajah E4, Magnus ingin blokade laju pion ini kawan. Tidak memberikan kesempatan diagonal ini terbuka. Dan Abdus Satrob mencoba menyisir lewat sisi kiri sisi menteri kawan. Harapannya untuk membongkar lajur A bagi bentengnya. Magnus antisipasi dengan kuda C3. Sekarang kuda D4. Dan di sini ada pertukaran gajah pukul gajah. Selepas ambil balik, Magnus melepaskan kontrol petak A4-nya. Blokade laju pion, lagi-lagi sentralisasi perwira di sini. Mungkin diikuti gajah nanti menyerang pion yang di sini kawan, bisa jadi. Atau eliminasi gajah mendapatkan pion yang di sini nanti, bisa jadi. Tapi Abdus Satrob dorong terus maju pion A4-nya. Magnus menolak pertukaran, biarkan saja lajur A tertutup. Pion B4 dia dorong. Gajah G7 menghindari serangan. Selanjutnya menteri F1 untuk cepat keluar juga ke D3. Pion A3, menteri D3, dan gajah 6. Awas, discover attack ya.
Terlebih dahulu Magnus sikat kuda yang cukup bagus posisinya di petak D4. Sudah tidak ada lagi jangkar serangan bagi hitam. Ambil kawan. Nah, raja naik untuk menghindari discover check. Abdusatrop tetap membuka diagonal gelapnya, membuat langkah pengorbanan pion diterima oleh Magnus menggunakan pion F. Pion F pukul pion G4, lajur F terbuka penuh kawan. Nah, di posisi ini langsung saja gajah ditempatkan di petak E3, amankan pion, langkah terbaik. Memilih dengan langkah rokade pendek dan menyerahkan pion, sudah saatnya juga bisa saja dicaplok kawan, opsi terkuat. Benteng E2 dipilih oleh Magnus Carlsen. Kemudian ada benteng AE1. Masih bisa diambil pion ini. Magnus Carlsen coba tumpuk. Benteng DE1 bertumpuk. Targetnya adalah benteng hitam di belakang, siap melakukan aksi dengan kudanya. Jadi gajah E3, blokade lajur E. Kuda D2, lanjut Magnus, mungkin persiapan nanti ke F3 kah di sini nanti kawan, ataupun menantang pertukaran, ditolak mundur ke F7, pion B5, tidak memberikan kesempatan pion ini didorong kawan, sehingga pion di petak D5-nya lemah. Sekarang Abdusatrop sikat kuda, gajah sikat kuda D2, ambil balik dengan menteri, melanjutkan pertukaran sekali lagi, benteng pukul benteng E2, ambil balik oleh benteng. Menggunakan menteri, kalau ambil pion ini, maksud saya ambil benteng ini, maka ada ancaman menteri G6 kawan. Menteri G6. Oke. Dengan benteng ambil balik benteng E2, kalaupun ada di sini, skat, blokade saja. Dan sementara kita berada di langkah ke-31, Magnus sementara terlihat unggul 1 pion. Menteri F1. Persiapan menusuk ke petak A1, mengincar petak A2, petak B2 nanti ke depan. Magnus keluarkan menteri G5 skak. Raja 8, pion jatuh skak. Raja geser, skak lagi. Raja geser, sekali lagi skak. Raja geser, skak lagi. Raja geser dan mundur mempertahankan posisi pertahanan. Langkah bagus untuk melindungi benteng juga dan mengincar pion yang di sini. Ada menteri A1 mengincar pion, raja naik, lindungi pion, dan benteng F1 mencoba menyerang kawan. Magnus melangkah benteng D2. Kalaupun ada skak, ya masih ada tempat kesini nanti. Magnus ingin ambil pion dan langsung ya menantang pertukaran menteri nanti. Jadi ada benteng F4. Raja ambil pion terlebih dahulu. Magnus unggul 3 pion kawan. Dan berpotensi mendapatkan 1 pion lagi. Menteri C1 skak. Raja A4. Benteng ke E4 menawarkan pertukaran. Magnus menolak. Nah, benteng D1 langkah kuatnya memilih benteng F2 mencari lajur yang terbuka, siap melakukan serangan kawan. Benteng dalam posisi terancam, benteng E3 ancam menteri. Benteng C2 saling ancam perwira. Kenapa enggak ambil ya tempo skak di sini? Ya, mestinya kayak gitu juga bagus. Geser, mungkin menteri kah? Petak B2 kurang bagus kalau menteri. Pion bisa diambil, benteng saja ya, geser ke petak B2. Magnus memilih dengan benteng C2, saling ancam menteri. Menolak, tahan menteri di atas papan. Menteri A1 mengincar pion di sini terus. Menteri D2. Ada menteri B1. Di sini baru caplok pion skak. Blokade dengan benteng. Ada benteng E2. Raja geser. Dan tidak berani kawan meninggalkan baris kedua. Bisa remis. Memilih dengan menteri mundur ke D2 terlebih dahulu. Baru sikat benteng. Menteri ke F1. Mengincar pion C4 kawan. Kalau benteng pukul benteng. Jadi dilanjutkan juga oleh Magnus, benteng pukul benteng. Menteri ambil pion skak. Raja geser. Pion ambil benteng sekarang. Magnus keluar. Menteri G5 skak. Raja F7 skak lagi. Skak lagi. Skak lagi. Skak terus. Baru setelah ini pion dicaplok oleh Magnus. Putih giliran menyerang. Menteri D3 skak. Kalah 4 pion Abdusatrop pada poin ini kawan. Tapi nggak mau nyerah. Yang dilawan adalah Magnus Carlsen. Kecuali melawan kalian ya, mungkin ngeyel. Yang dilawan ini Magnus Carlsen dengan kontrol waktu yang masih cukup banyak lah. 3 menit sudah cukup karena posisinya sangat mudah ya. Nggak kompleks sama sekali.
Ya berharap mungkin blunder saja. Raja B4. Skak lagi. Raja C4. Ambil pion skak. Raja D4. Skak lagi. Raja E3. Ambil pion. Giliran Magnus. Menteri E6 skak. Raja geser. Skak lagi. Raja geser. Menteri ambil pion. Pertukaran pion kawan. Tapi hitam tidak punya posisi yang bagus untuk melakukan serangan. Raja geser. Karena kehabisan tempo kawan ya tadi. Menteri D4 menantang pertukaran. Ditolak jelas skak. Mundur ke E2. Skak lagi. Geser peta F2. Sudah tidak ada skak ya. Semua tercover di sini. Diagonal ini tercover. Kecuali mau kalian korbankan silakan. Mundur ke B7. Ada Menteri E5 giliran Magnus keluar. Raja G6. Dorong maju pion sesegera mungkin. Setelah Menteri B4. Raja G3, akhirnya Abdus Satrop menyerah juga di langkah ke-70 kawan. Sudah nggak perlu admin lanjutkan lagi ya. Sudah nggak perlu admin tunjukkan lagi jalan terbaiknya seperti apa. Oke, hanya satu partai ini kawan yang berakhir menang kalah. 3 partai lainnya berakhir miss. Luar biasa Magnus Carlsen. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan. Insya Allah kita nanti lanjut lagi ya untuk live-nya. Terima kasih selalu mendukung channel ini. Bagi penonton setia admin, sekali lagi kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.